Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya, kembali dengan saya. Dari sekian lama saya pulang cuti ya, 3,5 bulan. Dan ini video saya ya, yang ketika saya udah sampai di Hong Kong. Jadi untuk kalian semuanya ya, karena waktu saya pulang ke Indonesia itu banyak banget teman-teman yang ternyata mereka itu niat gitu mau kerja ke Hong Kong ya, karena dengan berbagai latar alasan ya. Ada yang mereka itu kebanyakan pasti dari segi ekonomi, karena memang tahu sendiri ya, cari kerjaan di Indonesia itu susah. Oke? Video saya kali ini masih membahas tentang tetap TKW Hong Kong ya. Oh ya, sebelumnya untuk kalian yang mau bekerja ke Hong Kong ya, pastikan kalian tuh mencari PT yang benar. Tanyakan dengan jelas syarat-syarat apa aja ya, terutama untuk pemula. Kalau yang udah Hong Kong itu sangat mudah sekali, karena memang yang diutamakan sama pihak PT itu pastinya yang sudah pernah kerja ke luar negeri. Nah, untuk yang pemula biasanya itu ada banyak PT yang nggak menerima karena masih pemula nih, nggak punya pengalaman. Tapi ada juga banyak PT yang masih mau memproses walaupun kalian itu masih pemula. Itu masih ada banyak juga yang bisa nerima dan memberangkatkan kalian ke Hong Kong. Jadi semangat untuk kalian yang mau masuk PT ya, yang mau menjadi calon TKW Hong Kong. Apalagi nanti kalau kalian udah sampai sini, kalian harus menjadi seorang TKW yang benar-benar ingat gitu apa akan tujuan kerja kalian. Jadi kerjanya benar-benar harus rajin. Kalau soal bahasa kalian harus benar-benar giat belajar ya. Ikuti apa yang dikatakan oleh majikan kalian masing-masing ya. Nah, video saya kali ini saya menceritakan tentang majikan Hong Kong ya. Saya kasih tahu ke kalian, sebenarnya soal interminute itu masih marak dan banyak sampai sekarang. Banyak sekali terjadi tetap sampai saat ini. Kenapa sih Hong Kong kok nggak kayak negara Taiwan atau Singapura? Kenapa Hong Kong itu mudah sekali memulangkan, mudah sekali mem-PHK atau istilahnya nginterminute ya. Kalau bahasa Kantonisnya itu jauh yaoyi. Ya karena memang Hong Kong itu nggak ada peraturan seperti kayak yang di Taiwan. Itu susah sekali untuk mengembalikan orang. Jadi kalau di Hong Kong pokoknya majikan itu nggak suka, ya dia pokoknya dengan alasan apapun itu pasti bisa memulangkan kalian atau memecat kalian ya, atau nginterminute kalian. Nah, kasus yang baru-baru ini terjadi, ini ada mbaknya ya, Hong Kong. Bukan sih, dia kerja di Hong Kong itu udah 16 tahun lah ya. Nah, bayangin satu majikan di majikan yang sama kerja udah 16 tahun. Nah, otomatis sudah pasti kayak keluarga sendiri kan. 16 tahun itu bukan waktu yang sedikit dan satu majikan. Nah, berarti mereka itu udah ada kecocokan kan. Di sini nggak tahu masalahnya itu dari mana, ujuk-ujuk aja si majikan ini tiba-tiba menginterminate mbaknya, memulangkan mbaknya dengan alasan banyak kerjaan yang dikerjakan itu asal-asalan. Intinya pekerjaannya itu nggak ada yang beres. Nah, padahal mbaknya itu udah ikut dia ini 16 tahun. Itu kan alasan nggak masuk akal ya. Tapi karena memang si mbaknya ini cuma statusnya itu sebagai TKW, ART ya, dia ngikut aja nih apa kata majikan. Lebih susahnya lagi, mbaknya ini punya banyak barang, banyak baju. Nanti kalau kalian sampai di Hong Kong pasti tahu kalau di Hong Kong itu baju tuh memang bener-bener murah dan stylenya itu bagus-bagus. Pasti kalian tuh banyak juga yang mempunyai baju. Dari sini saya ingatkan, sebaik-baiknya majikan kalian walaupun sudah menganggap seperti keluarga sendiri, kalian harus tetap hati-hati ya, tetap kerjakan sesuai pekerjaan kalian. Yang lebih penting lagi, tetap selalu sisakan uang gaji kalian. Jangan sampai kalian tuh habis gajian kalian kirimkan, sisanya kalian gunakan sendiri, dan sebelum gajian uang kalian udah habis. Ini buat jaga-jaga. Misal nih, kalau suatu saat majikan kalian memulangkan kalian tuh punya pegangan uang nih. Yang kedua, jangan pernah menimbun begitu banyak barang di rumah majikan. Kalau misal kalian tuh merasa barang aku udah banyak nih, ya segera paket ke rumah kalian masing-masing di Indonesia ya. Jadi sewaktu-waktu misal kalian tuh mau dikeluarkan mendadak atau dipecat secara sepihak, kalian tuh nggak perlu bingung karena nggak punya banyak barang. Nah, beda kasus sama mbaknya ini, barangnya itu bener-bener berjibun sebegitu banyak. Bayangin, langsung keluar dari rumah majikan. Jadi kayak orang pindahan rumah gitu aja. Karena mbaknya juga nggak nyangka kalau dia ikut 16 tahun tapi masih di interminate. Untuk kasus ini ya, yang jadi pembelajaran buat kita, sebaik apapun majikan itu terhadap kita, kita tetap orang lain. Kita harus tetap tahu diri, siapa diri kita, siapa mereka ya. Jadi intinya kita tetap harus memposisikan diri kita gitu. Jangan sampai terlena, majikan aku kan udah baik, aku udah ikut lama, akhirnya kalian semaunya sendiri. Jangan ya.
sebaik-baiknya mereka itu tetap loh ngikutin, mengawasin bagaimana sih pekerjaan kita setiap harinya, apa sih yang kita lakukan itu setiap hari di rumah gitu ya. Jangan merasa kalian udah lama ngikut majikan akhirnya kalian terlena dan kalian semuanya sendiri, ya kan? Karena majikan Hongkong itu sangat-sangat mudah sekali untuk memulangkan orang, padahal kita butuh job itu. Bayangin bagaimana lamanya kita di PT, berdoa setiap malam supaya sampai di Hongkong, ya kan? Udah sampai di Hongkong, dapat majikan, ya udah pertahankan sampai kalian itu kerja bisa sampai finish kontrak. Oke? Sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran kalian semua yang ada di luar sana yang mau menjadi TKW Hongkong ataupun yang sudah berada di Hongkong, yang kalian tuh walaupun sudah satu majikan ataupun pindah majikan, selalu kerjakan tugas kalian sesuai dengan job kalian masing-masing ya, ngikut nurut apa kata majikan ya. Kalau misal ibunya disuruh cepet pulang, ya cepet pulang aja, jangan banyak protes kalau kalian masih membutuhkan job pekerjaan ini. Oke? Sampai di sini dulu ya video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.